Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor rekreasi yang tak lama lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia. PT Intra Golf Link Resort Tbk atau dengan kode emiten Golf yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2024 dengan harga penawarannya di Rp200 per lembar saham. Nah, yang menariknya Golf ini terafiliasi dengan Pak Tommy Soeharto nih yang merupakan putra bungsu Presiden Indonesia kedua yaitu Pak Soeharto. Dan yang menariknya lagi penjamin emisinya ada 4 sekuritas. Lalu siapa saja ya penjamin emisinya? Yuk kita cek di slide di samping saya. Nah, kalau kita lihat di sini underwriter-nya ataupun penjamin emisinya ada 4 sekuritas, di mana yang pertama itu Samuel Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya IF, kemudian ada KB Valburi Sekuritas yaitu CP, Semesta Indovest Sekuritas atau MG, dan juga Trimegah Sekuritas Indonesia atau LG. Dan di mana untuk IPO share-nya di sini di 1,9 miliar lembar saham. Untuk issue share-nya 10,01% atau saham yang akan diedarkan, dan di mana harga penawarannya di Rp200 per lembar saham. Di sini sudah harga penawaran yang fix, dan untuk potensi pendanaan yang akan diraih sekitar Rp390 miliar. Nah, lalu untuk apa aja sih penggunaan dana IPO-nya? Tapi sebelum ke penggunaan dana IPO, kita harus melihat nih track record dari penjamin emisi di 4 sekuritas tersebut. Yang dimana tadi yang pertama ada Samuel Sekuritas. Kalau kita lihat di sini IPO yang telah listing di Samuel Sekuritas, di sini ada beberapa yang telah dirangkum. Ada Live, kemudian ada ALII, ada Volk, ada Aman, AMMN, dan juga ada VKTR. Kalau kita lihat di sini secara performa harga IPO-nya ketika listing di sini Live sendiri mencatatkan kenaikan 17,6%. Untuk Ali sendiri 25% atau ARA, kemudian Volk di sini 13%, ada Aman di sini 3,5% dan juga VKTR di 11%. Yang di sini menandakan bahwa Samuel Sekuritas ini mampu mencatatkan kinerja IPO yang cukup baik ketika di hari listing. Kemudian kalau kita bergeser ke KB Valburi Sekuritas, di sini kita ada 5 yang sudah kita rangkum, ada NICE, ada IOTF, kemudian ada MSIE yang termasuk papan akselerasi, kemudian ada SMIL dan juga ada Halo. Kalau kita lihat secara track record di sini hanya saham akselerasi atau MSIE saja yang mencatatkan kinerja yang cukup buruk atau dengan RB di minus 10%. Untuk sisanya NICE, IOTF, bahkan SMIL di sini mencatatkan kinerja yang bagus yaitu dengan ARA ketika di hari pertama listing. Kemudian di sini Halo juga mencatatkan kenaikan saham di 10%. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat 2 sekuritas sisanya nih. Ya, yang dimana ada Trimegah Sekuritas ya. Kalau kita lihat di sini juga sudah dirangkum ada 5 emiten. Yang pertama ada NICE, kemudian ada Mutu, ada Cyber, ada Maha dan juga VKTR. Kalau kita lihat di sini NICE sendiri mencatatkan kinerja cukup baik yaitu di 20%. Ini ARA ya, kemudian ada Mutu juga ARA di 34,30%, ada Cyber juga ARA di 35%, ada Maha juga ARA di 34,7%, dan juga VKTR mencatatkan kinerja yang cukup baik, pergerakan harga sahamnya ketika listing di kenaikan 11%. Nah, selanjutnya kita bisa melihat untuk apa saja sih penggunaan dana IPO dari Golf. Ya, kalau kita lihat di sini untuk penggunaan dana IPO-nya dibagi menjadi 3. Yang pertama, porsi paling terbesarnya di 87,53% akan digunakan perseroan untuk setoran modal kerja terhadap anak usahanya yaitu PT New Kota Golf and Ocean View yang dimana untuk nantinya membangun hotel bintang 6 nih ya, bukan bintang 5 lagi. Di sini bintang 6, kemudian untuk pembelian lahan pendukung seluas 11.332 meter persegi dan juga untuk pembangunan New Kuta Golf Villa di kawasan Jimbaran, Bali. Kemudian 5,34% di sini akan digunakan juga untuk anak usahanya namanya PT Sentul Golf Utama yang akan digunakan untuk modal kerja. Nah, sisanya baru digunakan perseroan untuk
modal kerja. Nah, lalu bagaimana sih bisnis dari golf sendiri? Ya, diketahui untuk golf sendiri di sini adalah pengendalinya adalah Hutomo Mandala Putra ya, yang di mana terafiliasi atau entitas milik dari Tommy Soeharto. Kemudian golf ini juga memiliki namanya golf club. Jadi di mana nama brandnya itu ada Palm Hill Golf Club yang berada di Bogor dan juga New Kuta Golf Club di Bali. Kemudian perusahaan juga punya usaha lain selain dari golf sendiri, yaitu ada jual beli lahan dan juga tanah yang masing-masing dikontribusikan atau berada di lokasi dari entitas anak. Kalau kita lihat secara kontribusinya, di sini memang kontribusi terbesar berada di pendapatan golf sendiri, yaitu kontribusinya per tahun 2023 sebesar 53,18%, yaitu dengan pendapatan 94,4 miliar per tahun 2023. Untuk real estate-nya sendiri atau propertinya menyumbang 25,13%, yaitu 44,6 miliar, dan juga ada bisnis restoran menyumbang atau kontribusinya 14,76% dengan 26,2 miliar, dan sisanya lainnya atau pendukung di sini hanya 6,93% dengan 12,3 miliar rupiah. Nah, lalu bagaimana nih dengan kinerja perseroan selama 3 tahun terakhir? Ya, kalau kita lihat di sini ada peningkatan kinerja ya. Di sini ada tahun 2021, 2022, dan tahun 2023. Kalau kita lihat secara penjualannya di sini sangat terlihat jelas ada kenaikan. Di tahun 2021 penjualannya hanya sekitar 72,7 miliar, lalu meningkat sekitar 54%-annya menjadi 111,6 miliar, lalu meningkat lagi sekitar 59% menjadi 177,6 miliar rupiah. Untuk labanya sendiri, laba bersihnya sendiri memang di tahun 2021 kalau kita lihat meskipun mencatatkan penjualan, tapi justru memang perseroan mencatatkan kerugian sebesar 30 juta rupiah yang dikarenakan ada beban-beban yang cukup meningkat. Kemudian tapi di tahun 2022 perusahaan ini sudah mulai membalikan kerugian 30 juta menjadi 25,5 miliar rupiah. Di sini ada turnaround ya yang dilakukan oleh perseroan, kemudian meningkat lagi labanya sekitar 130% dari 25,5 miliar pada tahun 2022 meningkat menjadi 60,2 miliar pada tahun 2023. Nah, lalu ngomong-ngomong bagaimana nih valuasi dari perseroan dengan mencatatkan kinerja yang cukup ciamik? Jadi mana untuk harga fix dari harga penawaran IPO-nya sudah ditetapkan di Rp200 per lembar saham. Dan di sini untuk secara sektoral atau price earning ratio-nya di sini yaitu dengan PER di 23,2. Di sini emang sedikit agak premium ya untuk terutama golf dan juga real estate. Kemudian untuk price plus sales-nya di sini 68,6 kali. Jadi di sini untuk harga saham terhadap penjualannya di sini juga sedikit over value, tapi kalau kita perhatikan di sini price book value-nya sendiri atau PBV-nya itu masih di bawah 1. Karena ngomong-ngomong jarang sekali untuk IPO yang dimana PBV-nya itu di bawah 1. Nah, golf ini di sini menawarkan atau dengan harga kewajarannya di 0,5 atau harga saham yang ditawarkan saat ini justru lebih murah dibandingkan dengan harga kewajarannya dengan PBV hanya 0,5 atau di bawah 1 yang menandakan under value ataupun juga termasuk harga yang cukup murah. Nah, kalau kita melihat dari prospek bisnisnya di mana memang untuk golf sendiri kalau kita lihat di mana justru para pemain golf itu atau golfer dari tahun pasca Covid nih, kalau kita lihat datanya dari 2012 ke tahun 2022 ini ada peningkatan. Jadi kalau kita lihat di sini tahun 2020 untuk pemain golf itu sekitar 34,5 juta pemain. Dan di tahun 2022 meningkat menjadi 39,6 juta pemain. Nah, selain itu kalau kita perhatikan sekarang para pemain golf itu bukan hanya dari generasi X atau dari generasi milenial saja nih. Bahkan sekarang sudah mengacu kepada generasi Z yang kalau kita lihat di mana generasi Z ini kalau kita perhatikan sekarang sudah mulai
main golf nih. Jadi memang kalau kita lihat bukan hanya orang dewasa saja, tapi sekarang remaja pun juga sudah mulai kembali untuk melakukan olahraga dari golf sendiri. Jadi memang prospek bisnisnya kalau kita lihat cukup menarik karena sekarang sudah berada di semua faktor usia, dari usia muda hingga usia mature.